Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Kurniasari, kelas B, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pewarisan sifat. Mungkin saja di sini saya menggunakan media PPT yang telah saya buat. Saya akan memperlihatkan sedikit dari PPT yang saya buat. Ini adalah bagian dari PPT yang telah saya buat. Nah, langsung saja mengenai pewarisan sifat. Di sini dijelaskan bahwa pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk, disebut juga parental, ke anak, yang disebut juga filial. Pewarisan sifat juga disebut sebagai hereditas. Anak mungkin akan memiliki sifat yang mirip dengan kedua induknya, atau ke salah satunya mengenai ciri dari anak yang terlihat hitam atau putih. Nah, mungkin pada hukum pewarisan sifat atau hukum Mendelnya, di sini yang bernama Georg Mendel merupakan seorang pendeta yang pertama kali merumuskan hukum pewarisan sifat. Pada tahun 1856, Mendel mulai melakukan penelitian menggunakan kacang Erkis atau Kapli. Dalam ilmiahnya itu Pesum sativum. Nah, di sini hukum Mendel merumuskan ada dua hukum. Yang pertama, hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Dia menjelaskan bahwa hukum 1 Mendel, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Untuk hukum kedua Mendel, di sini menjelaskan bahwa setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Komponen utama dalam pewarisan sifat di sini saya telah mengambil, yaitu dari sumbernya. Komponen utama dalam pewarisan sifat, yang pertama kromosom, yang kedua gen. Kromosom juga merupakan komponen utama dalam proses pewarisan sifat. Kromosom memiliki fungsi membawa informasi genetika yang akan diturunkan pada keturunannya. Sedangkan gen merupakan unit paling kecil dari materi genetika yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat yang ada. Selanjutnya, macam-macam persalingan dan prosesnya. Macam-macam persalingan dan prosesnya di sini, yang pertama persalingan monohibrid, yang kedua persilangan dihibrid, yang ketiga langsung saja persilangan monohibrid, hanya dua tadi, dan dihibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum 1 Mendel yang ada pada rumus hukum Mendel 1 tadi. Sebab saat pembentukan gametnya pada generasi kedua, gen alam alel mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel gamet. Kemudian persilangan dihibrid. Di sini menjelaskan bahwa persilangan dihibrid berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Pada persilangan dihibrid ini berlaku pada hukum 2 Mendel, karena menjelaskan bahwa terjadi pemisahan atau segregasi dan penggabungan atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan generasi kedua. Persilangan dihibrid ini akan banyak memunculkan sifat dominan, resesif, dan intermediat. Kemudian,
Di sini dalam PPT saya yang telah saya buat, faktor yang mempengaruhi fenotip pada pewarasan sifat. Di sini ada karakteristik kromosom, kedua karakteristik gen, ketiga nutrisi, dan keempat kondisi lingkungan. Faktor yang mempengaruhi fenotip pada pewarasan sifat yang pertama, karakteristik kromosom. Nah, di sini kromosom merupakan komponen utama dalam proses pewarasan sifat. Kromosom akan menentukan informasi genetika apa yang diturunkan pada keturunannya. Kromosom tubuh atau autosom akan mewariskan sifat-sifat fenotipnya dari indukan. Nah, di situ tadi fenotip atau sifat yang tampak. Kemudian karakteristik gen. Karakteristik gen di sini telah dijelaskan bahwa tadi gen merupakan bagian yang memiliki sifat dominan dan resesif. Karakteristik gen tersebut akan menentukan hasil persilangan dan pewarasan sifat keturunannya. Kemudian yang ketiga, nutrisi. Nutrisi juga merupakan proses pewarasan sifat juga dipengaruhi olehnya yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Jika unsur-unsur tubuh terpenuhi dengan baik, terutama protein, proses pewarasan sifat juga akan berjalan dengan baik. Nah, ketika nutrisinya juga akan kurang, maka itu juga akan mempengaruhinya. Maka di dalam nutrisi ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan anak untuk pewarasan sifatnya. Nah, di sini kemudian yang terakhir, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini, lingkungan sangat juga mempengaruhi proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah pewarasan sifat melalui persilangan, tidak hanya pada tubuh manusia, namun juga pada beberapa makhluk hidup lainnya. Itu akan mempengaruhi sifat-sifatnya. Nah, mungkin istilah-istilah dalam persilangan di sini ada yang dalam istilahnya P, di mana P itu adalah parental atau induk atau orang tua. Sedangkan G dalam istilahnya itu gamet, sel kelamin. Sedangkan F adalah filial atau keturunan atau anakan. Sedangkan istilah dalam genotip, fenotip, genotip itu adalah susunan gen penyusun sifat. Sedangkan fenotipnya adalah sifat yang tampak. Di sini adapun bagian-bagian atau rumusan dalam soal yang tertera. Mungkin di sini soalnya ada yang untuk pewarasan sifat dari bunga merah dan bunga putih. Namun di sini ketika dalam satu ini akan menjelaskan beberapa bagian. Bisa kita lihat soal dari pewarasan sifat yang ada. Ini harus dijelaskan untuk mendapatkan hasil perbandingan fenotipnya dan perbandingan genotip. Di sini P1 atau juga indukan orang tua sama dengan M kapital dan M kapital atau disebut juga merah, disilangkan dengan M kecil atau disebut juga putih. Nah, untuk gamet 1 M kapital ke M kecil, maka mendapatkan hasil dari F atau
atau keturunan anakannya itu M kapital dan M kecil, di mana karena M kapital dan M kecil sama-sama bersifat dominan, maka F1 bersifat merah muda. Maka untuk keduanya atau indukan di sini akan mengoleh sifat merah muda diselangkan dengan merah muda. Sehingga untuk F2-nya atau keturunan anak keduanya itu bisa dilihat bahwa merah, merah muda, dan putih. Ada 4. Nah, untuk perbandingan fenotipnya, merah akan mendapatkan 1 sifat dan merah muda mendapatkan 2, sedangkan putih mendapatkan 1. Sedangkan perbandingan genotip atau susunan gen penyusun sifat itu M kapital dan M kapital 1 sama dengan M kapital M kecil mendapatkan 2, M kecil dan M kecil itu mendapatkan 1. Itu tadi bahwa merah mendapatkan 1, perbandingan fenotip merah muda mendapatkan 2, sedangkan putih mendapatkan 1. Ini harus dilakukan dalam suatu perumusan atau dicakar terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai perubahan sifat. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.